Bab 358. Pawang Cacinggu. Aku akan membunuhmu. Kingston Jiang meraung, melepaskan Klutang, berdiri tiba-tiba, dan muncul di depan Sandi Murong, mengulurkan tangan mencekik lehernya, dan mengangkatnya dari tanah. Leher Sandi Murong dicekik, wajahnya langsung memerah. Tapi dia tidak panik sama sekali. Kingston Jiang, sebaiknya kamu berpikir jernih sebelum bertindak. Bunuh aku, Klutang akan tersiksa. Aku tahu kamu mahir dalam ilmu medis, tapi cacinggu yang telah aku rawat 30 tahun, kamu akan bisa mengeluarkannya. Sandi Murong berbicara, suaranya lemah dan tidak bertenaga. Kingston, sangat sakit, aku kesakitan. Klutang terbaring di tanah, terus-menerus berguling, terus-menerus menarik rambutnya sendiri. Dia merasakan banyak cacing merayap di kepalanya dan menggerogoti otaknya, perasaan ini sangat menyakitkan. Jeritan Klutang menenangkan Kingston Jiang. Dia perlahan melepaskan Sandi Murong. Sandi Murong duduk lemah di kursi, mengulurkan tangan menggosok lehernya, dan melirik Kingston Jiang, dengan senyum ringan di wajah tuanya. Kingston Jiang bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu inginkan?" Sandi Murong mengeluarkan botol kecil, meletakkannya di atas meja, dan berkata dengan ringan, "Jika kamu ingin Klutang tetap hidup, makanlah ini." "Apa ini?" Kingston Jiang melihat botol kecil di atas meja. Ini adalah botol keramik yang sangat biasa, berwarna perunggu. Sandi Murong berkata dengan lemah, "Tenang, kamu tidak akan terbunuh jika memakannya. Hanya saja otot-ototmu perlahan-lahan akan mengalami atrofi, kamu akan kehilangan kekuatan secara bertahap, sekujur tubuhmu tidak akan bertenaga." Sandi Murong melirik Kingston Jiang, lalu berhenti sejenak, dan berkata, "Aku awalnya ingin membunuhmu, tetapi kamu mungkin tidak akan bersedia mati demi seorang wanita, jadi aku berubah pikiran. Aku percaya kamu akan makan, karena kamu percaya bahwa ilmu medis tidak tertandingi di dunia ini, dan kamu dapat mendeteksi racun apapun dan meracik penawarnya. Sekarang, jika kamu memakannya, aku akan melepaskan Klutang, bagaimana?" Sandi Murong berbicara kata demi kata. "Kingston, aku kesakitan, cepat, bunuh aku tidak ingin hidup, Tuhan, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini?" Raungan Klutang yang menusuk hati terus bergema. "Aku harap kamu menepati kata-katamu, jika tidak." Kingston Jiang mengambil botol di atas meja, membuka tutupnya, dan menuangkan pil hitam dari botol itu, memakannya tanpa ragu-ragu. Sandi Murong menatap Kingston Jiang. Setelah beberapa detik, dia melihat keringat muncul di dahi Kingston Jiang, dan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Barulah dia tertawa, "Haha, benar seperti itu, jika kamu makan lebih awal, bukankah semua masalah menjadi tidak ada? Ingin berurusan denganmu, bukankah itu hal sangat mudah? Pangeran bodoh itu, malah melakukan begitu banyak hal." Pada saat ini, Kingston Jiang tahu bahwa orang tua ini dan pangeran adalah sekutu. Kingston Jiang merasa seluruh tubuhnya tidak bertenaga, dan langsung jatuh ke tanah. Dia ingin berdiri, tetapi tidak peduli bagaimana dia berusaha, dia tetap tidak bisa berdiri. Lepaskan dia." Kingston Jiang berbicara. Tapi suaranya sangat lemah. "Jangan khawatir, aku pasti akan melepaskannya. Aku akan menepati kata-kataku, tetapi hukuman mati tidak dapat dihindari, dan hukuman hidup susah untuk melarikan diri." Sandi Murong tertawa dengan aneh, lalu berjalan menuju Klutang, tidak tahu apa yang dia keluarkan. Mengendus di depan hidung Klutang, serangga kecil itu merangkak keluar dari hidungnya. Dan Sandi Murong sekali lagi memberi Klutang makan obat. Kingston Jiang memarahi, "Bajingan, kamu beri makan apa padanya?" Sandi Murong tersenyum dan berkata, "Tidak akan mematikan. Ini adalah sejenis racun gu. Racun gu erlahan akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya perlahan membusuk dan akhirnya menjadi hitam, dan menjadi wanita yang sangat jelek." Dia memandang Kingston Jiang dengan ekspresi bangga di wajah tuanya. Pangeran telah melakukan banyak hal tetapi tidak dapat membunuh Kingston Jiang, dan tetapi dia berhasil dalam satu tindakan.
Kingston Jiang, aku awalnya ingin membunuhmu, dan aku juga bisa membunuhmu, tapi sebelum meninggalkan gunung, aku telah berjanji pada seseorang untuk membiarkanmu terus hidup, membiarkanmu bertahan, meskipun kamu bisa bertahan hidup, tetapi kamu sudah lumpuh. Apakah kamu sekarang sangat lemah? Berarti ini sudah benar. Ini adalah obat khusus yang aku buat. Butuh beberapa dekade untuk merumuskannya. Sayang sekali jika digunakan untuk berurusan dengan master sepertimu, kamu telah mencapai tingkat seni bela diri tertinggi. Jika terus meningkat, kamu pasti akan mengambil langkah terakhir. Sayangnya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati dalam waktu singkat. Sekujur tubuhmu sekarang sangat lemah, dan perlahan-lahan ototmu akan menyusut. Pada awalnya kamu masih bisa duduk, tetapi setelah beberapa tahun, kamu bahkan tidak lagi bisa duduk. Kamu akan berbaring di tempat tidur selama 8 atau 10 tahun barulah mati. Haha. Sandi Murong tertawa terbahak-bahak. Melihat Tuhan, ini adalah sesuatu dari Kingston Jiang. Seorang pria berjalan dan mengambil beberapa jarum perak dan kawat kecil yang didapatkan dari tubuh Kingston Jiang. Sandi Murong meliriknya sekilas. Dia membesarkan Gu, tetapi tidak mahir dalam ilmu kedokteran. Benda-benda ini juga tidak berguna, dan dia juga tidak tahu keajaiban 81 jarum dahsyat. Melemparkannya ke Kingston Jiang dengan santai, dia berkata dengan lemah, kembalikan padanya. Bawahannya bertanya, Tuan, kenapa tidak membunuhnya saja? Aku juga menginginkannya. Sandi Murong menghela nafas pelan dan berkata, bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Jiang, dalam tubuhnya mengalir darah keluarga Jiang, dan aku sudah berjanji kepada orang itu untuk membiarkan Kingston Jiang tetap hidup, dia tidak lagi menjadi ancaman sekarang, ayo pergi dan biarkan dia sendiri. Sandi Murong berbalik dan pergi. Kepala Klutang tidak lagi sakit. Dia tahu bahwa Sandi Murong memberinya racun lagi, tetapi sekarang dia tidak merasa ada yang tidak nyaman. Pada saat ini, dia bangkit, terhuyung-huyung ke arah Kingston Jiang. Dia ingin membantu Kingston Jiang berdiri, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan dan tidak dapat membantu Kingston Jiang. Kingston Jiang, jangan membuatku takut, cepat bangun. Dia menangis. Ini semua salahku, aku yang menyakitimu. Kingston Jiang terbaring di tanah. Sekujur tubuhnya saat ini lemah. Beliau adalah seorang dokter dan ahli dalam ilmu medis. Namun, dia tidak tahu bagaimana keadaan tubuhnya sekarang. Dia juga ingin berdiri, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jangan ganggu aku, biarkan aku istirahat. Telinga Kingston Jiang berdengung. Tangisan Klutang membuatnya kacau, dan dia seketika merasa marah. Setelah mendengar ini, Klutang menutup mulutnya. Kingston Jiang berbaring di tanah dan beristirahat. Setelah beristirahat selama 10 menit, dia merasa bahwa dia telah memulihkan sedikit kekuatan dan memaksa diri untuk bangkit. Dia berdiri dan mencoba berjalan beberapa langkah. Bisa berjalan. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, napasnya terengah-engah. Sial, racun macam apa ini? Kingston Jiang duduk di kursi, berteriak. Pada waktu bersamaan, Sandi Murong telah berjalan turun dari Gunung Tian Shan dan menelepon pangeran, Kingston Jiang sudah lumpuh. Mulai sekarang, dia adalah manusia lumpuh, dan bukan lagi ancaman bagimu. Aku ingin dia mati. Jika dia tidak mati, itu adalah sebuah ancaman. Sandi Murong berkata dengan lemah, keadaannya sekarang tidak ada bedanya dengan mati. Namun, dia sekarang adalah Raja Naga, atasan puluhan ribu orang, dia tidak mati, maka aku kesulitan tidur dan makan. Kalau begitu pikirkan cara untuk menurunkan dia dari posisi tinggi. Kamu ahli dalam memainkan konspirasi dan trik ini, dan aku yakin ini tidak berarti apa-apa bagimu. Baiklah, aku mengerti. Pangeran dengan tidak sabar menutup telepon. Awalnya berpikir Sandi Murong bertindak, Kingston Jiang pasti akan mati, tetapi Sandi Murong membiarkan Kingston Jiang tetap hidup. Setelah menutup telepon,
Dia menyentuh dagunya, memikirkan cara menurunkan Kingston Jiang dari posisi tinggi. Kingston Jiang telah memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan kali ini dia memberikan kontribusi yang besar. Dia dinobatkan sebagai Raja Naga. Dia adalah pahlawan di hati orang-orang di dunia. Ingin menurunkan posisinya, rasanya sangat sulit. Setelah berpikir lama, senyum akhirnya muncul di wajahnya. Kingston Jiang, lihat saja siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Bersambung.